Ini kan bukti bahwa Bupati Jember ini tidak bisa kerja. Dia tidak bisa menyerap anggaran, dan itu di dalam aturan birokrasi bukan prestasi. Itu berarti bupatinya goblok gitu. Nah, ya kita tahu lah, ada beberapa media, salah satu media brengsek di sini ya saya sebut saja lah, ya kan, Memo. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Gus Baikun. Bagaimana kabarnya Gus Baikun? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Ini Gus, hari ini saya akan menanyakan langsung kepada Gus Baikun karena banyak sekali informasi-informasi yang mungkin sifatnya ini panas ya, viral seperti itu Gus. Siap. Karena tadi sempat ada aksi pemakzulan bupati. Nah, sebelum saya menanyakan pertanyaan-pertanyaan tentang aksi yang terjadi tadi pagi, mungkin saya pengen tahu ini Gus. Menurut Gus Baikun, bagaimana sih kondisi Kabupaten Jember hari ini selama kepemimpinan Bupati yang hari ini seperti itu? Ya, jadi perlu diketahui oleh masyarakat Jember, secara umum khususnya adik-adik milenial, adik-adik mahasiswa yang masih usia-usia SMA dan juga mungkin SMP ya, menjelang akhir balik. Jadi apa sih yang melatar belakangi terjadinya aksi tadi pagi? Kami para kiai dan juga para ustadz guru ngaji, bahkan seluruh santri-santri dan berbagai lapisan masyarakat ya, ribuan, tidak kurang dari 5.000 peserta insya Allah, karena kami tadi menyediakan konsumsi sebanyak 5.500. Itu habis. Jadi ya kurang lebih yang datang ya, kalau kita hitung ya sekitar itulah, karena kita hitung dari jataran sum yang kita sediakan, kurang lebih 5.500 orang yang hadir. Kenapa itu terjadi? Ya kami sedang perjuangkan hak masyarakat Jember. Seperti yang sudah diketahui oleh semuanya bahwa selama kepemimpinan Faidah sebagai Bupati Jember, ya, selama 5 tahun ini di Jember selalu terjadi silva. Silva itu ada uang sisa yang dikembalikan ke pusat dari APBN yang dikucurkan ke Jember dalam bentuk APBD, itu selalu ada sisa. Dan itu harus dikembalikan ke pusat. Dan itu besar. Besar sekali. Setiap tahun paling sedikit, mulai tahun 2016 itu ada silva 570. Terus 500, pertama 530. Tahun 2017 570. Kalau saya tidak salah ingat ya. Terus tahun 2018 sekitar 600 sekian. Bahkan sekarang tahun 2019 kemarin itu 700 M lebih, 700 M lebih yang harus dikembalikan. Ini kan bukti bahwa Bupati Jember ini tidak bisa kerja. Dia tidak bisa menyerap anggaran, dan itu di dalam aturan birokrasi bukan prestasi. Itu berarti bupatinya goblok gitu, tidak bisa menghabiskan anggaran. Coba bayangkan, dan itu hak rakyat Jember. Hak rakyat Jember. Andai kata dialokasikan sebagai pembangunan. Jelas. Itu kenapa hari ini kita lihat saja kan, ekonomi kita hari ini hancur, orang Jember ini. Terbukti apa? Salah satu indikasinya, petani cari pupuk bersubsidi sulit hari ini. Betul. Kita lihat, kita kontrol di pasar-pasar tradisional kita, ya kan, transaksi melemah, ya kan, banyak sekali pedagang yang bangkrut hari ini. Pak, ya karena emang uang yang seharusnya untuk modal memutar regulasi ekonomi di sini, untuk umpamanya semisal kalau jalanan rusak, ini kan juga akan mengalami kerugian. Terus di mana-mana kita lihat
Di Jember ini banyak jalan berlubang sampai ditanami pisang sama orang ini. Ini jalan raya tanam pisang yang terjadi di Jember saja. Ini, ya itulah yang terjadi. Jadi kita masyarakat Jember dirugikan karena itu hak rakyat. Haknya rakyat. Dan itu harusnya terserap semua. Ini kegagalan yang paling utama. Bupati kita tidak mampu mengelola keuangan yang seharusnya itu menguntungkan rakyat, sehingga ya kami menuntut. Contoh kecil ya, sampai sekarang ini kan sudah tanggal 22 Juli, ya kan, berarti bulan ke-7 dalam hitungan Masehi. Ya kan, kita semua tahu sampai hari ini APBD juga belum bisa dicairkan. Padahal dananya 5,4 triliun, atau kalau dimiliarkan 5.400 miliar. Ini sudah bulan ke-7. Iya kan? Dan belum ada tanda-tanda ini bisa dicairkan karena terjadi deadlock. Kemarin inspektorat turun ke Jember, melihat itu, menyatakan pada kasus ini terjadi deadlock APBD ini karena kesalahan itu bupati. Kenapa bupati yang salah? Karena bupati tidak memenuhi aturan yang harusnya dilakukan sesuai dengan peraturan Mendagri. KSUTK dikembalikan seperti tahun 2016. Jadi bupati Jember ini kacau, ya kan, maunya sendiri, bikin aturan sendiri, bahkan banyak departemen yang dirubah namanya. Semisal ada dulu departemen Kesra diganti Bina Mental, lalu ada kasih jeneng, kasih kambing, kasih sayur, itu tidak ada di dalam aturan Mendagri. Sehingga apa? Ini yang membuat terjadi carut marut. Sistem birokrasinya. Birokrasinya carut marut. Ada DPR ini diingatkan oleh Mendagri, ya kan, untuk mengingatkan pemerintah daerah kita, dalam hal ini eksekutif, bupati, berikut dengan jajarannya untuk mengembalikan KSUTK seperti tahun 2016. Tapi apa yang terjadi? Bupati tidak mau. Pada saat dipanggil oleh inspektorat untuk dimediasi dengan DPR, bupati jelas-jelas tidak mau. Dan akhirnya jelas inspektorat menyatakan terjadinya deadlock APBD ini yang bersalah bupati. Memang sampai hari ini ketika panggilan memang tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Nah, bahkan di situ hasil pemeriksaan inspektorat setelah dinyatakan bupati yang salah, inspektorat ini merekomendasi hukuman. Hukumannya itu yang paling ringan, bupati ini kena sanksi kena sanksi birokrasi ya. Itu harus disekolahkan selama 3 bulan. Itu sanksi yang paling ringan atas kesalahan yang dilakukan. Sanksi paling berat bisa sampai pemecatan. Itu rekomendasi inspektorat. Dan semua masyarakat Jember tahu. Lalu beberapa hari kemudian, kurang lebih seminggu kemudian, ya kan, BPK pusat turun ke Jember melakukan audit keuangan. BPK memang bukan lembaga hukum yang tidak bisa memberikan sanksi, tapi ini lembaga yang mengaudit keuangan. Audit keuangan itu, ya kan, nanti keluarnya itu referensi dari BPK itu wajar tanpa pengecualian, berarti ini baik. Berarti sudah baik, bersih, ya kira-kira nggak ada korupsi lah. Penilaian kedua, wajar dengan pengecualian. Itu biasanya ada kesalahan sedikit tentang penyaluran dana yang tidak sesuai dan seterusnya. Dan bisa direvisi. Bisa direvisi. Peringkat ketiga, tidak wajar. Bila mana sudah tidak wajar, indikasi terjadinya korupsi sudah ada. Berarti sudah ada penyimpangan. Itu kenapa auditnya mengatakan tidak wajar. Sampeyan tahu di Jember ini lebih parah daripada tidak wajar. Hasil pemeriksaan audit BPK menyatakan disclaimer. Namanya sudah disclaim. Dis itu kan jelas ditolak. Klaimnya itu ditolak semua. Lah wis ditolak kabeh iki berarti parah gitu. Bukan lagi korupsi kecil-kecilan, tapi sudah sampai tahap konspirasi. Dugaan konspirasi, ini mega korupsi. Itu terjadi di Jember. Silakan diperiksa mulai dari ujung tanah Jawa, mulai Banyuwangi sampai di Jakarta. Tidak yang mana itu bisa jadi ribuan kabupaten,
tidak ada satupun kabupaten yang hasil audit keuangan BPK-nya itu menyatakan disclaimer. Ini bukti bahwa bupati kita ini tidak benar gitu loh. Sehingga itu yang akhirnya ini mungkin sistem birokrasi. Yang akhirnya anggota DPR sudah mengingatkan dan macam-macam. Ya mungkin ya karena gregetan ikut bupati ketika kandani, ya akhirnya mereka melakukan haknya. Yang pertama tahapan dilakukan oleh DPR pemakzulan. Pada saat pemakzulan bupati dipanggil tidak hadir. Kita semua tahu. Betul. Ya kan, sempat beredar ramai kan di medsos kan, bupati pada saat ditanya tentang pemakzulan itu jawabannya nggak penting, tahu ya, sempat viral itu. Iya kan, sempat viral. Lu padahal itu hak DPR yang harusnya bupati itu memenuhi panggilan itu. Beberapa panggilan itu sebetulnya. Iya, satu itu yang pertama itu pemakzulan. Pemakzulan kan sudah ke arah di-impeach sebetulnya. Iya kan, harusnya bupati datang di situ menjelaskan kebijaksanaannya ya, mengeluarkan ini harus dijelaskan itu kan, tapi bupati menganggap itu tidak penting. Akhirnya DPR menaikkan status menjadi hak angket. Hak angket itu sudah mulai ya, DPR bukan hanya menanyakan kepada bupati tapi melakukan inspeksi pemeriksaan terhadap kinerja bupati. Pada saat hak angket pun bupati menganggap hak angket yang dilakukan oleh DPRD kemarin itu dianggap tidak sah, cacat hukum. Tapi kenyataan ya kan, setelah ada yang menggugat hak angket DPRD Jember itu, kenyataan bahwa kejaksaan menolak tuntutan itu karena memang itu hak DPR. Dan yang masyarakat harus tahu, pada saat hak angket itu ditemukan, ratusan bahkan ribuan kasus diduga penyelewengan dana besar-besaran oleh Bupati Jember. Itu akhirnya 50 anggota DPRD Jember ini sepakat menandatangani semuanya ini tanpa kecuali 50 orang ini tanda tangan setuju menaikkan status menjadi hak menyatakan pendapat atau HMP. Ini sudah setuju semua DPR berarti 50 orang. Sudah tidak. Iya. Ini kan lebih dari quorum ini sudah. Lebih dari quorum karena untuk quorum itu minimal 38. Tapi ini 50 anggota semuanya sepakat. Semua fraksi sepakat. Ya kan memang keadaannya seperti ini. Ya kan? Kami ini ya, Aliansi Masyarakat Jember yang tadi tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jember, ya perlu melakukan pengawalan, mendukung DPRD untuk menggunakan haknya, ya kan? Sambil mengawal. Kenapa? Karena kami yakin, ya, setelah kita amati perjalanannya, memang yang salah ini bupati, dan bupati ini selalu membuat pencitraan macam-macam, ya, membuat pokok di framing macam-macam, pokoknya kesannya DPRD ini yang salah. Tapi sampai hari ini sepertinya bupati masih melakukan agenda-agenda. Ya tentunya iya, ya kan, pasti dia akan melakukan upaya-upaya pembelaan dan seterusnya ya, tentunya seperti itu. Tapi yang ingin saya yakinkan kepada masyarakat Jember, ya kan, jangan hanya percaya dengan penjelasan baik itu dari DPR ataupun bupati. Tolong lihat ya, kalau kita mau adil, kalau kita mau objektif menyikapi masalah ini, harusnya lihat dong. Ya kan, harusnya lihat keputusan inspektorat. Inspektorat ini kan resmi. Betul. Badan pemerintah yang memang bertugas, ya kan, mengawasi, ya kan. Ini menyatakan bupati yang salah. Lalu BPK ini lembaga resmi pemerintah, jelas ini menyatakan keuangan di Jember disclaimer. Ini lebih parah. Anda sudah Gus ya. Itu harusnya dijadikan acuan dong. Itu kan data dan fakta kalau kita mau ngomong objektif. Ya kan, saya tidak punya dendam loh secara pribadi kepada bupati. Saya tidak pernah berseteru sebelumnya. Tapi ini kenyataannya seperti itu. Gitu loh. Dan saya objektif saja menyikapi itu. Dan kebetulan ya. Karena saya sendiri ya yang mengawal sampai saya itu di Polda melaporkan, di Kajati ikut serta sampai di Senayan rapat di kantor di BDRI, saya ikut di situ dan saya tahu semua menyatakan Bupati Jember yang salah.
Ini Gus Baikun kan sampai ya ikut melaporkan, kemudian sampai tadi terjadi aksi ini, Aliansi Masyarakat Jember itu sebenarnya apa Gus yang menjadi jenengan itu sangat apa ya terdorong untuk melakukan itu? Saya sebagai masyarakat Jember, ya kan, ya emang harus melakukan itu demi untuk menyelamatkan aset Jember, ya kan. Saya sedang memperjuangkan hak masyarakat Jember yang hari ini dikebiri, 5 tahun ini dikebiri oleh bupati. Ya kan, kita tahu uang APBD itu milik siapa? Milik rakyat. Betul. Ya kan, setiap tahun terjadi silpa begitu besar. Ya, sampai tahun 2019 700 sekian miliar. Itu hak kita. Coba seandainya itu dikit-dikit itu dawet tuh. Ya, Betul. Itu seharusnya ya. Iya kan, seandainya itu namanya dibantukan kepada rakyat, ya diserap dengan program-program yang benar, Libatkan program yang menarik mungkin itu kan harusnya masyarakat bisa mengambil keuntungan. Ini dengan ini kan masyarakat dirugikan, masyarakat sekali lagi dirugikan, ya kan. Saya itu menganalogikan seperti ini, untuk mudah biar dipahami oleh masyarakat awam, ya. Menganalogikan seperti ini, ya kan. Seandainya nih sampean punya motor sampean dicuri maling nih, ya kan. Sampean sudah lapor polisi, sudah lapor kejaksaan, lapor ini, ya kan. Hari ini responnya lambat sekali. Padahal kalau tidak segera dikejar maling itu, sepeda itu bisa hilang. Maka harusnya apa yang jangan lakukan? Kan dikejar dulu malingnya, usaha sampai keras, gitu kan. Ya sama lah. Kalau ini tidak kita kawal, ini kita tidak kejar, hak kita ini akan hilang. Karena nanti apa? Tutup tahun. Setiap tahun itu. Ini cuma sekarang. Saya tadi sudah menggarisbawahi. Ini sekarang bulan ke-7. Kalau sampai akhir tahun ini Desember, iya kan? Berarti kembali semua ini. Iya, itu yang terjadi. Kalau itu terjadi siapa yang dirugikan? Lebih 5 triliun itu kembali. Kembali semua ke pusat. Ini kan keputusan gila. Kita masyarakat, kita rakyat kecil menjadi korban keegoisan penguasa. Berarti jangan sampai ada orang yang berpandangan bahwa dikembalikan itu menjadi prestasi. Nah, ini yang keliru. Pada saat ada pengembalian uang, dikira jujur. Itu namanya silpa. Loh, itu bukan jujur, itu namanya goblok. Berarti tidak bisa nyerap anggaran. Iya, berarti dia tidak bisa bikin program kemaslahatan untuk masyarakat. Itu intinya. Dan itu pelanggaran berat di dalam birokrasi. Itu bukan prestasi, itu pelanggaran dan pasti ada sanksi. Presiden pun akan marah karena itu hak rakyat. Pada saat dikembalikan itu, presiden pun akan marah. Kalau dikembalikan berarti apa? Itu bukti bahwa di tempat atau di kabupaten yang terjadi seperti itu, ya berarti pada saat anggaran tidak terserap, berarti kegiatan ekonomi, kegiatan ini tidak berjalan, hancur. Dan pasti yang dirugikan rakyat kecil. Ini harus dipahami dulu oleh masyarakat. Seandainya masyarakat Jember seperti Gus Baikun ini kira-kira sepertinya akan menguncang Kabupaten Jember ini. Iya, ini kan kadang-kadang saya juga heran gitu loh. Kalau masih ada orang, siapapun itulah ya, bela bupati ini, saya tuh terheran-heran. Pertanyaan saya, uang kamu itu dicuri, ya kan? Hak kamu dikebiri, kok malah mau belok? Mungkin dalam balik. Nah, itu yang saya nggak tahu. Ini pertanyaan bagus itu, mungkin dapat bagian ya, bisa jadi, ya kan? Apalagi kalau enggak, coba bayangkan nih, ini harta kita nih, uang kita nih, hak kita nih, dicuri dan dikebiri, iya kan? Kok malah nulungi yang mencuri dan mengkebiri? Logikanya gimana ya? Ya kecuali dia dapat bagian. Sing belok kira-kira oleh bagian, ya mungkin itu bisa jadi. Iya, bisa jadi, ya nggak duduk. Tapi kayaknya betul itu analisa. Itu analisa yang bagus itu. Ya mungkin itu. Jadi gambaran kenapa kami tadi melakukan aksi turun ke jalan tadi. Ya inilah yang melatar belakangi, dan ini tolong dipahami. Ya kan,
Saya juga berharap janganlah dibelok-belokkan urusan politik. Betul. Saya ini Bagus. bukan politisi. Saya juga tidak sedang nyalon jadi bupati. Saya juga tidak sedang nyalon jadi apa-apa. Tidak, saya masyarakat biasa. Karena rakyat kebanyakan biasa. karena momennya seperti ini nanti takutnya Loh, dibelok-belokkan kan. janganlah. Ini yang Makanya tidak ini tepat lagi. Perlu diluruskan. Ya, ini harus saya klarifikasi. Iya kan? Seandainya, ya kan? Seandainya masyarakat mengikuti, saya demo bukan hanya yang ini. Saya demo sekarang ini sudah yang keempat. Betul. Sejak bupati awal jadi, tahun kedua jadi bupati, kita tahu, ya kan yang komandani pada saat itu Gus Kiai Haji Saiful Rijal, yang notabene dulu beliau itu juga pendukung utama Bu Faidah. Bahkan Bu Faidah itu nyalon jadi bupati, ya kan mendaftar di KPI itu berangkat dari rumahnya Kiai Haji Saiful Rijal. Gus yang lebih populer dengan nama Gus pengasuh pondok pesantren Asri Putri, berangkat dari pondok pesantren Asri Putri yang awal Gus sendiri. Iya, sampai saking kecewanya Gus ini, ya sampai beliau keluar dari Nasdem. Padahal beliau ini kalau istilah di orang NU ya Dewan Suronya Nasdem. Beliau tim penasihatnya Nasdem. Beliau keluar dari keanggotaan karena kecewa dengan Faidah. Ya kan? Ini kenyataan. Dan beliau membuat demo. Pada saat itu aksinya diberi nama kebetulan dimiripkan dengan aksi di Jakarta 212. Dan itu juga sama tuntutannya pecat Faidah. Ini jangan jadi Memang sudah ada kekecewaan mulai. iya itu sejak tahun kedua bupati jadi Faidah menjadi bupati. Jadi tolong ini. Jadi saya tidak setuju kalau sampean ini kok kenapa dikait-kaitkan dengan urusan karena ini sudah mendekati pilkada. Oh tidak. Kejadian ini terjadi setiap tahun, bahkan setahun bisa 2 kali. Saya pun sudah turun 4 kali sekarang. Berarti ini murni untuk masyarakat kabupaten. Iya, ini itu bang nyatanya seperti itu kan bisa dilihat. Kami punya file ini kan mungkin ada liputan dan seterusnya. Nah, ini cuman ini ya sekali lagi ya mungkin saya menduga si buzzer-buzzernya ya buzzer-buzzernya pendopo Karena yang memang penguasa kan iya pemilik semuanya. ya kita tahu lah ada beberapa media, salah satu media brengsek di sini ya saya sebut saja lah ya kan Memo. Ini pemberitaannya selalu tidak menguntungkan. Hari ini pun mereka memfitnah, memprovokasi kami. Itu kan katanya kami seakan-akan mengumpul massa ditipu, ya kan diajak sholawatan ternyata disitu diajak demonstrasi. Sempat ada Ada muncul di media di tengah-tengah kami sedang melakukan aksi tadi. Ya kan, ya ini kan ya kalau menurut saya media sampah lah itu. Ya ini memang sengaja. Ya kan, saya tahu persis itu media yang pro pendopo. Ya kan, silahkan kalau mau nuntut saya tuntut saja nggak apa-apa. Ya kan, tuntut saja nggak apa-apa. Sekalian saya sebut saja namanya. Salah satunya itulah gitu kan dari sekian banyak. Ya inilah jadi media hari ini juga sebagian sudah tidak objektif. Ya kalau istilah orang Jember masuk angin gitu loh. Masuk angin. Ya harusnya media netral, ini ya netral, memberikan berita yang berimbang, ya kan, menyuguhkan berita yang berimbang untuk masyarakat biar masyarakat bisa. Nah ini kan sampai akhirnya hal yang penting di kota Jember, semisal tadi, harusnya ini kan tugas media memahamkan kepada masyarakat apa sebenarnya yang dilakukan. Ya apa itu disclaimer ini kan ya, tapi memang ada sengaja, ya kan media-media melakukan pembodohan terhadap rakyat nih karena demi untuk menguntungkan penguasa. Ya katanya sampai tadi ya mungkin mereka dapat bagian juga gitu. Jadi ngomong aja terang-terangan ini kan sudah kan ini kan negara demokrasi kita ngomong apa. Oke, baik, terima kasih. Mungkin ada pesan nih Gus untuk khususnya masyarakat yang di Kabupaten Jember. Pesan saya kepada masyarakat Jember, ya, satu yang pertama yang ingin saya pesankan kepada masyarakat Jember, tolong kita kawal bareng kasus ini, ya kan, karena sudah jelas tadi hasil HMP pemakzulan bupati atau pemecatan bupati, tapi ya kan, ini masih akan berlanjut. Ini nanti sidang di MA, Mahkamah Agung. Jadi yang berhak nanti menentukan Mahkamah Agung.
Nah, setelah nanti di Mahkamah Agung ya biasanya sih setelah dimasukkan ya berkas hasil tadi, itu begitu dimasukkan saya kan tidak tahu DPRD nanti rencana mau masukkan ini ya, di Mahkamah Agung kapan, itu kan hak mereka, kita tidak tahu. Setelah dimasukkan itu wajarnya 30 hari dari hari pengajuan itu nanti MA akan memutuskan ya kan apakah mengabulkan itu di sidang KMB tadi. Nah, misalkan itu kalau memang iya, mekanismenya setelah itu MA menyetujui ya kan hasil AMP, terus diberikan ke Mendagri, dan Mendagri ini yang nantinya akan mencopot Faidah sebagai bupati. Mandatnya akan dicopot oleh Mendagri. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Sehingga saya sih berharap seluruh masyarakat juga tetap mendukung hasil AMP ini karena memang sudah sah dan legal menurut hukum. Tahapan-tahapannya juga sesuai seperti yang tadi saya jelaskan. Ayo bareng-bareng kita selamatkan nasi Jember ini. Jangan sampai hancur. Saya khawatir nanti anak cucu kita ini gak kebagian apa-apa ini kalau seperti ini. Itu satu ya. Yang kedua, pesan saya untuk masyarakat Jember, ya kan ini sudah sangat dekat dengan pilkada. Ya, pesan saya, sampean kalau mau memilih pemimpin jangan hanya dilihat wajahnya saja. Ya kan, akhirnya nanti kita kena tipu ini. Ya kan seperti hari ini memang wajahnya bupati ini ya memang agak-agak cantik gitu ya kira-kira ya, wajahnya itu wajah-wajah gitu ya. Ya ini masyarakat banyak yang tertipu. Iya kan, kadang-kadang sesuatu yang indah itu memang menyesatkan. Jadi tolonglah pahami itu, lihat orangnya, lihat kesehariannya apa gitu kan, lihat kebiasaannya sebelum dia menjadi sebelum dia mencalonkan diri gitu kan. Nah, ini terus lihat programnya gitu kan, apakah nanti bisa sesuai dengan aspirasi kita dan harapan kita. Ini penting sekali sehingga kita tidak lagi hanya sekedar menjadi korban pencitraan gitu loh. Jangan sampai terjadi korban seperti hari ini ya, masyarakat Jember ini banyak yang kena tipu ya kan. Aksi Faidah ini, bupati ini bagi-bagi uang, bagi-bagi beras, sembako dan seterusnya. Itu kan semua uang kita memang. Tapi karena dilabeli bupati, dikasih gambarnya, kesannya masyarakat itu pahamnya itu dikasih Bu Faidah. Padahal itu uang kita. Salah satu buktinya cek saja, bukan hanya di Jember, di Banyuwangi juga dapat bantuannya sama, Lumajang, Bondowoso sama, karena memang itu dari pusat. Dan itu memang hak kita, dikembalikan oleh pusat kepada kita ya karena kita bayar pajak dan seterusnya. Cuman karena oleh bupati, nah ini tadi ya kan dibungkus dengan sesuatu, dikasih gambarnya, dikasih kopnya, seakan-akan itu bantuan dari Faidah, padahal itu bukan, itu hak kita dan uang kita. Sehingga tolonglah nih, jangan mau dibohongi. Sampai kok tiga permen nih, tapi sepeda motor dicolong, sama dengan itu, iya kan? Ini ngomong ketika 200.000, tiga beras ya berapa kilo, ya kan? Yang itu sebetulnya hak kita, tapi kita itu dibohongi membuat kita terlena. Sehingga apa? Iya. Ini padahal uang 200.000 itu kayak ngurusi KTP saja hari ini tidak selesai kok. Lihat saja antrian spenduk seperti apa. Iya kan, orang-orang dari desa-desa itu ngurusi KTP itu bisa habis uang jutaan. Sekedar ngurusi KK juga bisa habis uang jutaan. Kenapa? Karena harus wirawiri dari rumahnya menuju spenduk. Sampai sekarang, seandainya ini sudah jam 1:30 dini hari, seandainya sampai datang ke spenduk sekarang, lihat di sana antrian panjang. Orang ngurusi KTP sudah ada. Padahal kantornya baru buka jam 8 pagi. Gila nggak? Nunggu kok CTP putih goblok kok yang ngatur ini gak iso. Ini loh maksud saya, inilah janganlah sampai nanti kita ini salah untuk yang kedua kali. Ingat pada saat kita salah 5 tahun kita akan menanggung kita. Ya mungkin itu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Jember agar lebih hati-hati karena kita sudah akan memasuki pemilu kada yang insya Allah akan diselenggarakan serentak tanggal 9 Desember untuk pelaksanaan di Jember. Ya pesan saya, hati-hatilah. Kalau perlu istikharah dulu, kalau perlu diskusi dulu, kalau perlu saya sarankan sih, adik-adik ngundang calon-calon bupati, tanya yang tajam, yang kritis, biar masyarakat tahu kualitasnya.
iki goblok ya, iki goblok. Nek goblok ben masyarakat tuh beda dicoblos. Ya ini kan juga menjadi tanggung jawab kita semua kan. Ya barangkali sampai gelem nanti orangnya nanti mau wawancari, tanya yang kritis, tanya programnya, alusukan kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu dengan calon pemimpinnya. Kata istilah biar tidak beli kucing dalam karung gitu. Ya seperti itu ya. Ini saran saya. Seperti itu ya yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Gus sudah berkenan kami wawancarai langsung. Alhamdulillah, mungkin itu saja yang bisa kami berikan informasi dari Gus Bekun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.